Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita kemarin sudah mempelajari terkait dengan materi probit dan juga logit dan juga linear probability model, sekarang kita mempelajari terkait dengan model Tobit. Jadi pada model probit dan juga logit ya, kemarin kita sudah membahas bahwa tujuan dari model probit adalah untuk mengetahui the likelihood atau probability of moment to happen. Jadi misalnya probability untuk seseorang miskin atau probability untuk seseorang memiliki sebuah rumah seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita berbicara model Tobit, kita akan menemukan atau bertujuan untuk mengetahui misalnya jumlah uang yang dimiliki oleh seseorang atau keluarga yang mereka habiskan untuk berkaitan dengan rumah gitu ya. Jadi kalau yang kita bahas di pertemuan minggu lalu adalah berkaitan dengan apakah seseorang memiliki rumah atau tidak. Sedangkan kalau kita berbicara model Tobit, berarti kita berbicara tentang pada saat seseorang memiliki rumah, berapa jumlah uang yang mereka habiskan untuk rumah tersebut dan apa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa dalam model Tobit, misalnya ada seorang konsumen yang tidak membeli rumah, doesn't purchase house. Tentu bahwa kita tidak memiliki data terkait dengan housing expenditure. Jadi seberapa besar uang yang dikeluarkan oleh seseorang ini atau individu ini untuk membeli berkaitan dengan rumahnya gitu ya. Sehingga di sini kita hanya memiliki data berkaitan dengan consumer who actually purchase a house. Jadi fokus kita adalah hanya pada konsumen yang hanya membeli rumah. Sehingga di situ kita bisa tahu bahwa, data terkait dengan housing expenditure-nya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa di model Tobit ini untuk konsumennya itu akan terbagi menjadi dua kelompok ya. Yang pertama adalah kelompok di mana kita mengetahui terkait dengan informasi X-nya, yang misalnya pendapatan, kemudian mortgage interest rate, kemudian jumlah keluarga atau jumlah orang yang ada di sebuah keluarga dan sebagainya. Dan juga kita akan mengetahui untuk regresannya atau variabel Y-nya, di mana variabel Y-nya adalah jumlah expenditure on housing-nya, jadi pengeluaran untuk perumahan itu. Di sisi lain ada juga kelompok di mana kita tidak bisa tahu untuk nilainya. Jadi kita hanya mengetahui informasi terkait regresornya, tetapi tidak regresannya. Nah, tadi kalau regresor itu kan X-nya ya. Jadi kita akan tetap mengetahui income-nya, mortgage interest-nya, dan juga number of people in the family-nya. Tetapi kita tidak mengetahui jumlah pengeluaran dari seseorang itu terhadap rumah, karena memang seseorang itu tidak memiliki rumah kan. Nah, sampel di mana informasi dari regresan ini tidak diketahui, itu disebut dengan sensor sampel atau sampel yang disensor. Sehingga di dalam Tobit model ini, nama lainnya adalah sensor regression model. Jadi misalnya di sini pada saat seseorang itu tidak memiliki rumah, gitu ya, berarti kan nol. Kemudian pada saat seseorang memiliki rumah, nah pada saat dia tidak memiliki rumah kan dia no spending kan. Nah pada saat dia memiliki rumah kan spendingnya beragam ya, nilainya adalah lebih dari nol. Sehingga disinilah yang akan menjadi fokus dari Tobit itu sendiri. Tetapi kita tetap akan mempertimbangkan observasi di mana individu atau keluarga itu tidak memiliki rumah gitu ya. Karena di sini tetap ada X-nya, variable X-nya. Nah, nilai di mana ini itu nol, untuk variabel Y-nya itu nol, itu nanti akan namanya tadi disensor. Jadi observasi yang dia itu nilainya nol untuk Y-nya, maka dia observasinya akan tersensor, sampelnya akan tersensor. Gitu. Jadi ini untuk model Tobit-nya sebenarnya relatif sama ya. Hanya perbedaannya adalah kita melakukan sensor pada observasi-observasi yang dia nilainya nol, atau memang kita melakukan penyensoran pada yang tidak sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Nah, pertanyaannya sekarang begini, kenapa kok kita tidak istilahnya memecah gitu ya, memecah dua observasinya saja. Jadi nanti observasi yang nol nanti dibuang saja, kemudian observasi yang sisanya itu nanti akan di regress dengan menggunakan OLS. Nah, sebenarnya kita tidak bisa gitu ya menggunakan tiba-tiba menggunakan OLS setelah kita membuang observasi yang dia tadi ya, yang individu yang tidak memiliki rumah.
Melainkan kita di situ akan konsekuensinya apabila kita membuang seperti itu, akan ada konsekuensi di mana estimatornya itu inkonsisten. Sehingga di situ akan membuat terjadinya bias. Misalnya ini ilustrasinya dari penjelasan barusan itu, pada saat misalnya Y yang dia tidak diobservasi karena sensoring. Nah, di sini kan misalnya digambarkan atau diilustrasikan di garis horizontal X-nya ini ya. Berarti pada saat Y sama dengan 0 kan berarti dia akan tersebar di sepanjang garis X ini atau sumbu horizontalnya. Nah, sedangkan pada saat Y itu dapat diobservasi, berarti kan tadi pada saat seseorang memiliki rumah, berarti dia bisa diobservasi gitu variabel Y-nya. Nah, nanti nilainya akan tersebar di sepanjang kuadran ini gitu ya. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa jika kita mengestimasi regression line berdasarkan N1 saja, hasilnya bahwa kita tidak bisa mengetahui intercept dan juga slope dari koefisiennya. Karena memang tadi kita cenderung nilainya itu akan tersebar di tengah-tengah seperti ini gitu ya. Tetapi ketika kita juga mempertimbangkan adanya observasi di mana Y-nya itu 0, dia tetap akan jelas gitu ya nilainya. Jadi misalnya di sini kan akan tergambar gitu ya slope-nya dan juga intercept-nya itu tetap akan ada gambaran gitu. Kalau misalnya dia hanya tersebar di sini kan kita tidak tahu apakah dia seperti ini, apakah dia seperti ini, kita tidak tahu. Tapi kalau kita melihat di sini ketika memang ada observasi yang kita tetap mempertimbangkan observasi di mana nilai Y-nya itu 0, dia akan tetap dia akan lebih terbentuk gitu ya untuk intercept dan juga slope-nya. Nah, ini adalah contoh ilustrasi berkaitan dengan Tobit model. Jadi di bukunya Gujarati itu menggunakan contoh modelnya Ray Fair. Jadi Ray Fair ini melihat extramarital affairs, ya. Jadi perselingkuhan yang ada di keluarga-keluarga. Dan si Ray Fair ini mengumpulkan sampel dari 601 laki-laki dan perempuan, kemudian menikah untuk pertama kalinya dan menganalisis respon to a question about extramarital affairs terhadap kasus perselingkuhan. Nah, kemudian variabel-variabel yang digunakan yang pertama adalah Y-nya. Jelas Y-nya ini nanti adalah jumlah affair-nya atau perselingkuhan yang pernah dilakukan di masa lampau, yakni antara 0 sampai dengan 10 gitu ya. Dan Z1 ini adalah untuk variabel X-nya atau variabel independennya atau regresornya ya. Z1 adalah apakah dia laki-laki atau perempuan, kemudian Z2 adalah number of years married, lama pernikahannya ya. Kemudian Z4 adalah dummy variabel anak, apakah dia memiliki anak atau tidak. Kemudian untuk Z5 adalah religiousness. Jadi apakah seseorang itu cukup religius atau enggak gitu ya. Kalau satu dia berarti tidak religius. Z6 adalah education, jadi tingkat pendidikannya. Kemudian Z7 adalah occupation, jadi jabatannya. Kemudian Z8 adalah self-rating marriage. Apakah seseorang itu sangat happy atau tidak terhadap pernikahan yang dia miliki sekarang. Nah, dari 601 responden atau sampel tadi, ternyata River itu menemukan bahwa 451 individual itu had no extramarital affair, jadi tidak memiliki, tidak pernah melakukan perselingkuhan gitu ya. Sedangkan yang 150 itu memiliki sekali atau paling tidak sekali melakukan perselingkuhan. Nah, jika kita melakukan memplot jumlah perselingkuhan di vertical axis, dan juga misalnya untuk yang education-nya untuk di horizontal axis, there will be akan ada 451 observation lying among the horizontal axis. Jadi kita akan ada 450 yang berada di tadi education. Ini misalnya fair. Nah, berarti nanti kan yang 451 itu akan laying di sini ya. Bergerombol di X-nya. Misalnya 0. Berarti sisanya yang 150 itu akan tersebar di sini. Nah, sehingga nanti yang 451 ini
Karena memang dia kan tidak pernah melakukan perselingkuhan, ya. Berarti di sini nanti akan tersensor secara otomatis. Seperti itu. Tapi nanti tetap akan dimasukkan di dalam observasi. Di dalam apabila menggunakan running data itu akan tetap dimasukkan di dalam proses running datanya. Nah, nanti kalau kalian melihat di sini, dia akan hasilnya seperti ini ya untuk output Tobit-nya. Jadi perbedaannya adalah dengan OLS, pada saat dia di OLS, dia tidak secara eksplisit gitu ya. Tidak secara eksplisit membedakan antara seseorang yang dia melakukan perselingkuhan atau tidak. Sedangkan kalau di Tobit, dia akan tersensor secara otomatis. Jadi nanti pada saat dengan menggunakan Tobit, Tobit itu bisa mengidentifikasi bahwa nanti dia hanya akan concern ke observasi di mana nilai nilai Y-nya itu 1 paling tidak. Karena di situ kan ada kasus perselingkuhan minimal 1 gitu kan di situ. Sedangkan kalau di OLS, dia tidak bisa mengidentifikasi itu karena dia sifatnya linear. Sehingga nanti 0 itu akan tetap dimasukkan ke dalam estimasi. Nah, kalau kalian lihat di sini misalnya variabel Z8. Z8 di sini tadi adalah self-rating of marriage. Dia 1 untuk very unhappy dan 5 adalah very happy. Nah, dia nilainya negatif. Berarti semakin seseorang bahagia, berarti semakin seseorang itu tidak melakukan perselingkuhan. Jadi perselingkuhan itu semakin kecil gitu ya, atau semakin sedikit. Dan ini adalah contoh yang lainnya dari Study of Efficiency in the Indonesian Manufacturing Industry. Jadi sebelumnya ini juga sudah saya bahas ya di topik terkait dengan linear probability model. Bedanya adalah di materi di LPM kemarin itu saya di sini membreakdown technical efficiency ini menjadi efisien dan not efficient firm. Apakah sebuah perusahaan itu dikatakan efisien atau tidak? Pada saat itu saya threshold-nya merely atau hanya mengambil 75% saja. Jadi perusahaan yang dia efisiensinya itu di atas 75% berarti dia dikatakan efisien. Sedangkan kalau perusahaan yang di bawah 75% berarti dia tidak efisien. Nah, kalau di sini technical efficiency di sini itu tidak lagi menggunakan dichotomous variable seperti di LPM kemarin. Melainkan di sini kita menggunakan technical efficiency score saja yang kita dapatkan dari hasil estimasi. Jadi estimasinya itu bisa menggunakan apapun ya, bisa menggunakan data envelope analysis ataupun menggunakan stochastic frontier analysis. Dan di sini TE-nya itu akan bernilai antara 0 sampai 1. Berarti 0 adalah perusahaan di mana perusahaan itu sama sekali tidak efisien dan 1 adalah di mana perusahaan itu sangat efisien. Nah, di sini kenapa kita melakukan sensoring? Karena pada saat kita tidak melakukan sensoring, maka seperti ketentuan di dalam LPM kemarin, nilainya itu misalnya di sini ya kan dia 0 sampai 1, misalnya ini TI-nya. Nah, nilainya itu dia bisa seperti ini. Dia bisa melebihi nilai dari yang sudah batas threshold-nya gitu. Berdasarkan teori kan technical efficiency maksimal 1 dan minimal 0 kan. Nah, nilainya kalau kita menggunakan LPM atau linear probability model, dia bisa melebihi 1. Kenapa kita tidak menggunakan logit? Kemarin kan jelas bahwa kalau kita bicara tentang logit ataupun probit, bahwa variabel Y-nya itu adalah dikotomus 0 dan 1. Jadi there's no value in between gitu ya, 0 dan 1. Sedangkan kalau kita bicara technical efficiency, dia sifatnya continuous. Continuous itu berarti dia 0,1, 0,01 dan seterusnya itu ada nilainya gitu ya. Sehingga di sini kita bisa menggunakan probit. Sehingga kalau misalnya saya ilustrasikan, nah, nanti kalau kita menggunakan probit, dia akan seperti ini. Jadi nilainya itu akan asymptotik gitu ya, asymptotik terhadap 1 dan juga 0. Dan ada variabel yang lain untuk X-nya sama ya, ada market share, kemudian foreign firm, dan juga import material intensity. Nah, setelah saya lakukan regresi, di sini untuk estimatornya sama ya, dia menggunakan maximum likelihood. Jadi dia menggunakan iterasi. Nah, di sini ada hasilnya di mana untuk market share, foreign firm, dan juga import, dia ternyata signifikan. Kalau kalian lihat di sini, memang market share dan juga impor itu positif gitu ya terhadap technical efficiency. Berarti semakin besar market share sebuah perusahaan itu akan semakin efisien.
Kemudian untuk impor, semakin besar imported material yang digunakan oleh sebuah perusahaan itu akan semakin efisien. Karena memang kalau berdasarkan teori kan mungkin impor ketika perusahaan itu menggunakan material impor, di situ kan dia berkualitas tinggi gitu ya. Mungkin di situ akan menghasilkan output yang lebih efisien. Nah, sedangkan di sini yang sedikit mengejutkan adalah hasil di mana foreign firm-nya itu negatif. Berarti kan di sini foreign firm itu tidak lebih efisien daripada perusahaan lokal kan berarti. Nah, sebenarnya justifikasinya adalah kalau kita bicara tentang foreign firm, kita harus mengontrol namanya subsektoral effect. Jadi kalau kita bicara subsektoral effect, kita tidak bisa justifikasi bahwa foreign firm itu selalu lebih efisien dari local firm. Misalnya subsektor katakan yang dia padat karya gitu ya. Misalnya tembakau. Nah, di situ kita tidak bisa katakan bahwa foreign firm ini bisa lebih efisien daripada local firm. Karena kan kalau kita bicara local firm kan mungkin mereka lebih tahu gitu ya, lebih dekat dengan masyarakat lokalnya. Sehingga di situ misalnya perusahaan-perusahaan foreign itu tidak bisa merangsek masuk gitu ya ke dalam model perusahaan-perusahaan yang dia padat karya. Nah, makanya di sini untuk foreign firm-nya dia negatif. Nah, di sini mungkin kita bisa mengontrol nanti ya kalau ada namanya Tobit fixed effect ya. Jadi di situ ada fixed effect di mana Tobit itu ada dimasukkan fixed effect di situ. Nah, kesimpulan dari materi Tobit ini adalah jika kalian ingin menguji likelihood atau probability dari sesuatu yang akan terjadi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, itu nanti kalian bisa gunakan logit atau probit. Jadi misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang itu menjadi miskin gitu ya. Berarti kan dia Y-nya itu miskin gitu ya. Poor, kemudian Y-nya itu poor dan juga not poor. Berarti kan dia probability untuk seseorang menjadi miskin dan tidak miskin. Dan apa yang membuat orang-orang ini menjadi miskin dan tidak miskin? Nah, tetapi ketika kalian ingin menguji the degree to which something to happen, jadi misalnya poor, kita menguji orang-orang miskin. Orang-orang miskin ini kan berarti orang-orang yang penghasilannya misalnya kurang dari 10.000 per hari atau 20.000 per hari lah misalnya. Nah, kita bisa lihat di sini kira-kira penyebab orang-orang atau masyarakat itu menghabiskan kurang dari 20.000 sehari itu karena apa? Seperti itu. Jadi di sini kita bisa menggunakan Tobit atau yang tadi di situ ada proses sensoring. Jadi kan sebenarnya kalau kita bicara proses sensoring, tadi kan yang pur ini kan dia pada saat dia pendapatannya atau konsumsinya itu kurang dari 20.000 per hari kan. Nah, berarti kalau misalnya dia lebih dari 20.000, dia kan berarti masuk yang not poor kan. Nah, ini nanti yang lebih dari 20.000 akan tersensor dan dia akan langsung diproses gitu ya apabila menggunakan Tobi.